Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal hadirun, para bapak dan ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia-Nya. Yang mana di antara nikmat yang terbesar setelah nikmat iman dan Islam, yaitu nikmat diberikan kesempatan kembali untuk bisa berkumpul di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang afdhalul buq'ah ala wajhil ard, tentang tempat terbaik di muka bumi ini, beliau tidak langsung menjawab. Beliau meminta kepada sahabat yang bertanya itu untuk menunggu terlebih dahulu sampai Jibril mengabarkan kepada beliau. Dan disebutkan dan dikabarkan, sampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tempat terbaik adalah masjid min masajidillah. Jadi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, masajiduha, disebutkan oleh malaikat Jibril, yaitu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat terburuknya adalah pasarnya. Makanya pasar itu bukan tempat jalan-jalan para bapak sekalian. Sekedar memenuhi hajat sudah langsung pulang. Ya. Sama Pak. Semakna dengan pasar. Dan sekarang juga ada pasar online, ya kan? Itu sama juga. Ibu-ibu jangan banyak-banyak menghabiskan waktu di sana. Karena tempat terburuk adalah pasar. Dipenuhi dengan syayatin di sini. Baik syayatinul insi wal jin, ya. Baik itu setan-setan dari jenis manusia maupun jin. Kemudian juga para bapak sekalian, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan melaksanakan kembali suatu ibadah yang agung, ibadah yang banyak sekali disebutkan dalam dalil-dalil baik Al-Qur'an maupun sunnah tentang keutamaannya. Dan kita sudah bahas di beberapa majelis di masjid ini, ya. Semoga Allah berkahi dan selesaikan pembangunannya dengan lancar. Tentang keutamaan menuntut ilmu. Dan kalaupun tidak ada dalil yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu dan juga ahlinya, kecuali satu hadis saja. Hadis yang mungkin sering terdengar oleh kita. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, Al-Imam Ibnu Majah juga dalam sunannya. Di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ketika kita dengar kata surga, para bapak sekalian, jangan kita biarkan lewat begitu saja. Allah sebutkan surga itu mafaza. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa itu ada mafaza. Apa itu mafaz? Tempat kemenangan. Sesungguhnya kita ini di dunia sedang berperang sebenarnya. Melawan hawa nafsu, melawan syayatin, dan juga keburukan-keburukan fitnah dunia. Dan tempat terakhir kita untuk beristirahat adalah surga. Itulah yang hakiki. Makanya Allah sebutkan innalil muttaqina mafaza. Makanya di antara jalan untuk bisa memasukkan kita ke dalam surga adalah dengan menuntut ilmu, Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini sunnah para bapak dan ibu sekalian,
ketika kita baca Al-Quran, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika melewati ayat-ayat rahmat, baik itu surga dan kenikmatannya, beliau meminta kepada Allah. Ketika baca, ngelewatin ayat-ayat surga, kenikmatan surga, itu beliau berdoa kepada Allah untuk bisa mendapatkannya. Ketika melewati ayat-ayat ancaman atau azab, beliau berlindung darinya, isti'adza anha. Ini salah satu cara untuk tadabbur. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita melewati ayat-ayat tentang rahmat Allah, maka kita memohon kepada Allah. Ini sunnah dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita berinteraksi dengan bacaan Al-Quran kita. Ketika melewati ayat-ayat azab, kita berlindung kepada Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang di kesempatan kali ini diberikan oleh Allah SWT taufik untuk bisa duduk di taman dari taman-taman surga. Di saat mungkin sekarang kan malam minggu ya, Bapak Ibu sekalian. Ada sebagian orang, bahkan kaum muslimin, yang mungkin saat ini sedang merencanakan di mana kita bermaksiat ya. Meskipun bahasanya tidak sedemikian, tapi dia cari destinasi untuk pacaran kah, untuk membahas ghibah lah antara aib-aib manusia dan seterusnya, nongkrong sana sini, menghabiskan waktu. Padahal para bapak dan ibu sekalian, waktu adalah salah satu hal atau objek yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Bahkan Nabi kita yang mulia menyebutkan, la tazulu qadamu bini Adam min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan bergeser kaki anak Adam, itu manusia, kita ini semua, dari sisi Rabbnya di padang mahsyar nanti sampai ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama an syababihi fi ma'afna, tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan. Yang kedua, an umrihi fi ma'abla, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan juga. Lihat, syabab bukankah masuk bagian dari umur manusia? Kita semua para bapak dan ibu sekalian akan ditanya tentang keseluruhan umur kita, dan dikhususkan darinya waktu syabab, waktu muda, karena saking pentingnya masa muda itu, saking berharganya masa muda itu. Makanya semoga ketika ada pemuda yang duduk di masjid menuntut ilmu, itu menjadi hujah di hadapan Allah yang membela dia. Ya Allah, saya manfaatkan masa muda saya untuk menuntut ilmu, untuk melakukan ketakwaan. Dan diantara yang ditanyakan pada hari kiamat juga, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia infakkan, kemana dia habiskan. Dan yang terakhir, fima amila fima alima, apa yang telah dia amalkan dari ilmu yang dia telah ketahui. Jadi ilmu bukan koleksi para bapak ibu sekalian, ilmu ada amanahnya, yaitu diamalkan. Baik, para bapak ibu sekalian, insya Allah di kesempatan kali ini, di depan anak ini ada sebuah kitab yang bagus, insyaallah taala. Judulnya Qawaidu Qur'aniyah, kaidah-kaidah Qur'aniyah. Jadi kaidah-kaidah yang diambil dari Al-Qur'an. Khamsuna qaidatan Qur'aniyatan fin nafsi wal haya. Yang berisi apa? 50 kaidah dari Al-Qur'an yang berkaitan dengan jiwa dan juga kehidupan. Jadi kita ambil ayat, lalu kita pahami, dan berdasarkan penjelasan para ulama, dan kita praktekkan. Ini adalah kaidah, acuan baku. Bahkan disebutkan oleh penulisnya, yang dimaksud dengan kaidah di sini adalah hukum-hukum yang bersifat umum, ya, dan qat'iyah, pasti, mustakhraja min nususil Quran, yang dikeluarkan dari nas ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi mulai insyaallah dari pertemuan ini kita akan bahas kaidah-kaidah kehidupan dan juga perbaikan jiwa dari Al-Quranul Karim, insyaallah ta'ala. Kitab ini disusun oleh Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil, ya. Beliau salah satu dosen pengajar di Universitas Qasim, ya, di Saudi Arabia. Kaidah pertama yang akan kita bahas, mungkin kalau Al-Quran semuanya punya lah Bapak Ibu sekalian ya, insya Allah nanti bisa pulang PR-nya dicek. Kaidah ini harus bermanfaat untuk hidup kita. Kaidah pertama yang akan kita bahas terambil dari firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah
ayat 83. Al-Baqarah ayat 83. Allah Ta'ala berfirman, wa qulu linnasi husna, dan katakanlah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Ini kaidah singkat, padat. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini sudah tidak asing lagi dari benak kita, dari pengetahuan kita, bahwasanya manusia itu makhluk yang sosial atau eksklusif? Sosial, Pak. Yang namanya sosial berarti banyak gak interaksinya dengan manusia yang lain? Banyak. Gak mungkin dia ngumpet terus di kamarnya ya. Meskipun sekarang katanya ada orang-orang introvert gitu. Tapi gak mungkin dia terus di kamar. Pasti dia ada saatnya itu belanja lah. Itu udah muamalah, interaksi. Nah, konsekuensi dari banyaknya interaksi dengan manusia yang lain apa kira-kira? Komunikasi. Di dalam komunikasi apakah baik-baik saja biasanya? Apa ada kendala juga? Komunikasi itu sampai ada jurusannya kan, Pak ya? Nggak segampang kita ngelempar batu. Misalkan, Afwan, ini perumpamaan saja. Dalam komunikasinya. Sekarang bukan komunikasi. Ini sekotak tisu misalkan. Kalau saya lempar ke Pak Dudung dan Pak Dudung tangkap, yang ditangkap Pak Dudung apa? Tisu juga ya. Tapi dalam komunikasi, terkadang saya ngomong A, bisa jadi yang dipahami Pak Dudung B. Iya? Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Apalagi ditambah mungkin misalkan Pak Dudung kurang fokus dengerinnya, atau di kondisinya lagi capek. Jadi komunikasi itu perlu kesabaran. Nah, salah satu cara untuk bisa menjalin komunikasi yang baik adalah dengan mengamalkan kaidah Qur'aniyah yang ini, yaitu waqulu linnasi husna, waqulu linnasi husna. Karena pasti ya, ada kondisi-kondisi yang membuat kita terdorong, terprovokasi untuk berkata yang kurang baik. Tapi kalau kita ingat kaidah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, waqulu linnasi husna, kita akan tunduk. Wah, ini Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu tentang masalah kita, memerintahkan kita untuk berkata yang baik. Kalau Bapak Ibu sekalian mungkin nanti buka mushafnya ya, di surat Al-Baqarah, ayat ini berbicara tentang siapa? Apakah langsung kita, orang-orang muslim? Ada yang hafal surat Al-Baqarah? Imam, hafal surat Al-Baqarah? Hafal. Ayat ini lagi ngomongin siapa kira-kira? Ini kan ayat 83. Semua makhluk. Bisa baca dari awal enggak? Wa id akhadna mitsaqa wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Udah terjawab langsung. Ya, ini lagi ngomongin Bani Israil. Allah Ta'ala berfirman, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Allah ngambil perjanjian kepada Bani Israil. Jadi Bani Israil itu paling ribet Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita perintahkan sami'na wa ta'na, sikap orang beriman seperti itu. Tapi kalau Bani Israil sampai harus dibuat perjanjian dulu. Diangkat dulu bukit Tur, itu gunung Tur, baru mereka tunduk. Dimatiin dulu, dibangkitin lagi baru beriman, dan seterusnya. Apa perintah Allah? Perjanjian yang dibuat dengan Bani Israil, la ta'buduna illallah. Janganlah kalian menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun berlaku di kita. Jadi apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini berlaku untuk orang-orang beriman juga. Ini disebut dengan usul syariah, pokok-pokok syariat, dan tidak mungkin dihapus. Tidak mungkin dihapus. Nggak ada namanya mansukh pada hukum-hukum ini. Di antaranya apa? La ta'buduna illallah. Janganlah kalian menyembah kecuali Allah. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Di sini perintah, Bapak Ibu sekalian. Dan kaidah ini harus dicatat dan diingat. Al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Perintah terhadap sesuatu itu berarti apa? Larangan dari lawannya. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka berarti kita tidak boleh melakukan lawan dari perintah itu.
Lawan dari perintah berbuat baik kepada orang tua apa? Durhaka. Sebenarnya ada dua, Pak. Itu pertama, durhaka. Ini paling besar ini. Dosa paling besar setelah syirik ya. Durhaka pada orang tua. Yang kedua, tidak berbuat baik kepada orang tua, itu pun masuk ke dalam dosa. Karena di sini Allah memerintahkan apa? Wabil walidaini ihsana. Ketika ada anak acuh tak acuh sama orang tuanya, berarti dia tidak melaksanakan perintah ini. Berdosa juga. Meskipun yang pertama tadi lebih besar daripada yang kedua. Ya. Kemudian juga wadil qurba wal yatama wal masakin. Berbuat baik kepada kerabat, karib kerabat. Kemudian anak-anak yatim dan juga orang-orang miskin. Nah, baru setelah itu waqulu linnasi husna. Dan katakanlah kepada manusia perkataan yang baik, seperti itu. Lalu dilanjutkan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, tapi apa? Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum. Ya, orang-orang Bani Israel demikian. Udah dibikin perjanjian, laksanakan ini, tapi mereka berpaling juga, kecuali sedikit. Tapi kalau disebutkan dalam hadis para bapak ibu sekalian, Bani Israel ini, kaumnya Nabi Musa, terutama khususnya, itu adalah umat kedua terbesar setelah umat Islam yang masuk atau yang datang nanti pada hari kiamat. Berarti menunjukkan mereka banyak sekali sebenarnya. Mereka banyak sekali. Tapi Allah sebutkan illa qalilan minkum. Ya. Wa antum mu'ridun, dan kalian berpaling. Nah, jadi kaidah ini banyak sekali terulang Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau baca Al-Qur'an ingat satu kaidah ini, waqulu linnasi husna. Kemudian ada yang mirip, berarti itu pengulangan. Di antaranya baik itu secara lafaz ataupun secara makna. Jadi kaidah ini banyak diulang dalam Al-Qur'an. Di antaranya misalkan secara lafaz juga terulang misalkan dalam surat Al-Isra ayat 53. Allah Ta'ala berfirman, wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Ya, surat Al-Isra ayat 53. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengatakan perkataan yang paling baik, ahsan. Kalau di ayat tadi husna, sekarang ahsan, yang terbaik. Dilanjutin, inna syaitana yanzagu bainahum. Karena syaitan itu senang membuat permusuhan di antara manusia. Inna syaitana kana lil insani aduwan mubina. Dan sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata untuk manusia. Terulang berarti kan, secara lafaz mirip. Kemudian juga dekat dengan lafaz ini, wa qulu linnasi husna ini, di surat Al-Ankabut. Di surat Al-Ankabut ayat 46. Al-Ankabut ayat 46. Di sini konteksnya ketika berjidal. Apa jidal? Beradu argumen, ya. Apa namanya? Debat ya, debat, diskusi. Allah Ta'ala berfirman, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Ya. Dalam debat pun kita harus menggunakan kata yang terbaik. Jangan mencak-mencak, jangan nyerang personal. Gak punya hujah, dia nyerang personal. Ah, itu pendidikannya apa? Gak ilmiah jadinya. Dalam debat pun dengan ahlul kitab kita harus profesional. Katakan-katakan yang terbaik. Kata-kata yang terbaik. Tapi di sini ada pengecualian, illal ladzina zalamu minhum, kecuali yang zalim di antara mereka. Misalkan yang memerangi kita, maka tidak perlu lagi. Ini pengecualian. Yang ahsan tadi sudah tutup. Karena dia telah zalim pada kita, memerangi kita atau menyerang kita dan seterusnya. Tidak berlaku lagi itu jidal dengan yang ahsan itu. Nah, kemudian juga banyak sekali ya. Ini secara lafaz tadi, ya, yang mirip dengan kaidah waqulu linnasi husna. Adapun yang mirip dengan kaidah tadi, ayat di surat Al-Baqarah ayat 83 tadi, itu maka lebih banyak lagi, ya, maka lebih banyak lagi. Insyaallah nanti kita akan lihat, ya. Ada ayat-ayat yang secara makna sama dengan tadi, waqulu linnasi husna. Katakanlah kepada manusia dengan perkataan yang baik, ya. Di qiraah yang lain, para bapak ibu sekalian, ayat ini dibaca dengan waqulu linnasi hasana. Apa bedanya?
Kalau husna baik, kalau hasana bagus berarti. Ya. Kalau hasana itu bagus. Dikatakan oleh ahlul ilmi, ya, oleh para ulama, wal qaulul hasan, dan perkataan yang baik. Yashmalu, itu mencakup al hasan fi hayatihi, baik secara lafaznya, bentuknya, wa fi ma'nahu, dan juga maknanya. Ada orang berkatanya kayak benar gitu, tapi bermaksud menyindir atau merendahkan. Dia tidak mengeluarkan kata-kata yang keji, tapi dia konteksnya merendahkan. Jadi al-qaul hasan itu mencakup hurufnya dan juga maknanya. Secara huruf baik dan secara makna juga baik. Seperti itu. Tidak hanya memperhatikan ini kan hurufnya baik, nggak ada tuh kata-kata cacian, makian, keluar kebun binatang gitu kan. Tapi ternyata secara makna dia merendahkan. Ya. Misalkan dasar orang tidak berpendidikan, meskipun ini kata-katanya mungkin secara huruf nggak ada tuh caci makian, tapi maknanya tidak bagus, berarti tidak hasan, ya, tidak hasan. Maka dalam bentuknya misalkan dia katakan dengan lembut, ya, dengan halus, tidak kasar, tidak keras. Adapun secara maknanya, maka maknanya baik, ya, maknanya baik. Tentu para bapak ibu sekalian, perkataan yang baik berawal dari niatan yang baik biasanya. Kalau hatinya sudah buruk, pasti keluar. Mau tidak mau, Allah akan tunjukkan lewat lisannya. Ya. Makanya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidaklah seorang itu menyembunyikan sesuatu, melainkan Allah akan munculkan lewat falatatu lisanihi. Perkataan-perkataan lisannya, mau atau tidak mau, pasti akan muncul, nampak. Ya. Makanya ketika ada orang perkataannya tidak terjaga, itu dalil tentang hatinya pun yang tidak terjaga. Seperti itu. Nah, sekarang Anda mau minta contoh. Kan al-qaulul hasan misalnya, atau wa qulu lin-nasi husna. Silahkan, siapa yang mau ngasih contoh? Yang terbetik pertama kali ketika apa? Harus berbicara baik itu apa? Silahkan. Doa. Boleh, Pak. Ahsan. Barakallahu fiik. Apa lagi? Ada lagi enggak? Nasihat. Ahsan. Barakallahu fiik. Ada lagi? Maaf, Pak. Apa? Salam. Ahsan. Ada lagi? Ada lagi? Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika menjelaskan tentang al-qaulul hasan. Ya, di antaranya beliau bawakan contoh yang pertama adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Itu al-qaulul hasan. Ya. Di Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan lihat anak-anak ribut di masjid, amar ma'ruf nahi munkar, nasihatin. Itu al-qaulul hasan. Kita melaksanakan ayat ini berarti wa qulu lin-nasi husna. Kemudian juga apa? Mengajarkan ilmu. Ini al-qaulul hasan. Ya. Bapak Ibu sekalian di rumah, ada anak-anak, ada istri. Itu objek dakwah. Istri misalnya nggak ikut ke masjid untuk ngaji, pulang bawa oleh-oleh. Dek, apa lagi? Sayangku, gitu. Ini ada oleh-oleh nih. Bukan emas dan permata, bukan, tapi warisan para nabi, ilmu. Gitu kan? Saya sampaikan nih, ada kaidah Qur'aniyah yang agung, wa qulu lin-nasi husna. Ya. Kemudian apa lagi? Misalkan tadi menyebarkan salam, itu qaulul hasan. Kemudian juga menyampaikan kabar gembira. Ini apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Para Bapak Ibu sekalian, ketika ada kabar gembira, itu jangan ragu, sampaikan kepada saudara kita, terutama kerabat-kerabat kita. Allah sebutkan wa basyiril mu'minin. Berikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman. Setiap apa yang Allah perintahkan pasti Allah cintai, dan itu adalah ibadah. Setiap yang Allah cintai adalah ibadah. Maka sampaikan kabar gembira tersebut, ya. Nah, kita sangat butuh dengan kaidah yang mulia ini, para Bapak Ibu sekalian, ya. Kita harus selalu ingat. Kenapa demikian? Karena kita di hidup kita ini pasti kita bermuamalah dengan
beragam manusia yang berbeda latar belakang dan wataknya. Jangan selalu berdalih ana datang dari sana, ya, dari Medan misalnya. Ya. Jadi biasa ana tinggi-tinggi gitu. Tapi kita bisa berusaha. Ingat kaidah ini, wa qulu lin-nasi husna. Kita sesuaikan. Ya, seperti itu. Kemudian juga kita juga bermuamalah dengan non muslim juga, seperti itu. Maka pakai juga. Jangan disangka kaidah ini hanya berlaku ketika kita bicara dengan sesama muslim. Ini berlaku juga dengan orang non muslim. Wa qulu lin-nasi husna. Ada juga orang yang toleh, bukan soleh, toleh. Apa toleh? Lawan dari soleh. Jadi jangan sangka juga kaidah ini hanya berlaku ketika kita ngomong sama orang soleh, yang rajin ke masjid, yang akhlaknya bagus, tidak. Sama preman pun kita wa qulu lin-nasi husna, wa qulu lin-nasi husna. Kemudian ada juga orang dewasa dan anak kecil. Berlaku juga kaidah ini. Wa qulu lin-nasi husna. Kemudian juga kita pun sangat butuh kaidah ini, terutama ketika bermuamalah, berkomunikasi dengan orang-orang khusus di hidup kita. Contohnya siapa? Orang khusus dalam hidup kita. Spesial. Hah? Orang tua, Pak, itu pertama dah. Siapa lagi? Istri, pasangan. Ya. Ini para ibu, ya. Wa qulu lin-nasi husna. Orang tua, suami. Ya. Jadi ketika ngomong sama suami, ingat kaidah ini. Kalau orang biasa saja, yang tidak soleh saja, orang kafir saja, kita wajib melaksanakan kaidah ini. Apalagi dengan orang yang wajib kita berbakti sebakti-baktinya, seperti suami, seperti itu. Kemudian juga anak-anak kita. Jangan sampai sama murid di sekolah bisa lembut, sama anak sendiri kasar. Orang yang berhak pertama kali mendapat amal dari kaidah ini adalah orang-orang khusus dalam hidup kita. Orang tua, istri, dan anak-anak kita, ya, anak-anak kita. Dan juga ternyata apa? Selain orang khusus, selain yang tadi, siapa lagi kira-kira yang orang khusus dalam hidup kita? Guru, oke, Mbak. Tapi ini kayaknya kalau guru kan biasanya di tempat belajar doang ya. Sekarang yang sering banget interaksi sama kita. Nah, anak sudah tadi. Tetangga, oke. Kalau tetangga mungkin kan benar-benar harus jaga ya. Ada image kan, atau yang lainnya, jaim, ada jaim. Kadang susah ikhlas yang ngamalin ininya karena medsos. Di medsos ya. Tapi ada lagi, Pak, dalam hidup kita orang khusus. Hah? Saudara, oke. Mertua. Oh iya, Pak, mertua. Tapi ada lagi yang kadang kita anggap remeh. Orang kebanyakan menganggap remeh dan seenaknya ngomongnya. Hah? Bukan. Pembantu, Pak. Pembantu. Jangan seenaknya ngomong sama pembantu. Dia muslim, dia saudara kita. Dia manusia yang memberikan perasaan dalam hatinya. Praktekkan kaidah ini meskipun sama mereka. Karyawan kita, pembantu kita. Wa qulu lin-nasi husna. Karena mereka masuk dalam keumuman lafaz an-nas. An-nas di sini umum, semua manusia. Besar, kecil, soleh, toleh, muslim, kafir, kerabat, bukan kerabat, bos, bawahan, semua berlaku dan masuk selama dia masih manusia. Maka kita wajib melaksanakan kaidah ini. Sekarang kita ambil bentuk praktek dari kaidah ini yang Allah sebutkan misalkan di dalam Al-Quran, ya. Yang pertama, mari kita perhatikan firman Allah Ta'ala, وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Dan janganlah engkau menghardik keduanya, dan katakanlah kepada mereka berdua perkataan yang karim, perkataan yang baik, mulia. Siapa mereka berdua? Orang tua. Ini bentuk praktek dari kaidah tadi. Wa qulu lin-nasi husna. Ini di surat Al-Isra ayat 23. Ya, surat Al-Isra ayat 23. Ketika Allah, berarti di sini juga berlaku para Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kaidahnya
Al-amru bisyai' nahyun an diddihi, perintah terhadap sesuatu maka larangan dari lawannya, ya kan? Sekarang kebalikannya, larangan dari sesuatu maka perintah atas lawannya. Kita dilarang menghardik orang tua, berkata kasar, meninggikan nada dan seterusnya, maka lawannya berarti kita diwajibkan, diperintahkan untuk berkata yang karim, berkata yang mulia. Ayat ini berbicara tentang keadaan orang tua ketika memasuki usia senjanya. Dan yang secara psikologis mungkin Bapak Ibu sekalian lebih tahu. Apalagi orang tua yang tidak memasuki usia senja dengan ilmu. Kekanak-kanakannya pasti bertambah. Berbeda dengan yang misalkan para Bapak Ibu sekalian, kita semua yang memasuki usia senja dengan ilmu, itu berbeda sikapnya biasanya. Orang tua yang memasuki usia senja tidak disertai dengan ilmu, tidak bersahabat dengan ilmu agama, itu semakin bertambah kekanak-kanakannya, nafsu duniawinya bertambah, tapi kepuasannya tidak pernah tercapai. Akhirnya sensi terus. Nah, di sini Allah perintahkan wala tanharhuma, bagaimanapun keadaan mereka saat itu, tetap berbakti. Wa qul lahuma qaulan karima. Ini contoh praktek yang pertama dalam Al-Qur'an. Yang kedua, kita juga bisa lihat di surat yang mungkin insya Allah semua kita hafal, di surat Ad-Duha. Ayat yang mana tuh? Coba tadabbur, silakan kita tadabbur sekarang. Ayat yang mana yang merupakan implementasi, ya, praktek dari kaidah ini? Fala taqhar, terus wa ammas sa'ila fala tanhar. As-sa'il, apa arti as-sa'il? Orang yang meminta-minta, dari fi'il sa'ala yas'alu, sa'il. Tapi ada arti lain dari sa'il ini. Kan kita tahunya sekarang wa ammas sa'il, berarti pengemis atau yang meminta gitu ya. Enggak boleh kita hardik tuh. Allah melarang di sini. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian ada pengamen, ada yang ngemis, jangan, "Woi, sana. Berarti tidak mengamalkan selain tadi kaidah besar tadi, wa qulu lin-nasi husna, tidak juga mengamalkan larangan Allah ini, wa ammas sa'ila fala tanhar. Jadi, maaf ya, husna. Arti lain dari sa'il selain yang minta. Yang bertanya. Hasan. Jadi, para ulama menyebutkan di sini, sa'il di sini mencakup sa'il mal dan sa'il al-ilm. Yang meminta harta dan yang meminta ilmu. Artinya bertanya tentang ilmu. Bapak Ibu sekalian, guru misalkan di sekolah atau dosen, ketika ada muridnya bertanya, jangan dihardik, apresiasi. Ya, kalau misalkan lagi nggak memungkinkan jawab saat itu, nanti ya. Gitu. Jawab dengan baik. Wa qulu lin-nasi husna. Ya. Jadi jangan dizajar, ya. Jangan dihardik, jangan dibentak, jangan digalakin. Gitu ya. Contoh lain dari pengamalan kaidah ini, kita bisa lihat di surat Al-Furqan tentang sifat-sifat ibadur rahman di ayat 63. Allah Ta'ala berfirman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu, apa yang dikatakan mereka? Ayo. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika berhadapan dengan orang-orang yang bodoh terhadap Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan-perbuatan bodoh, mungkin mengejek dia, mencemooh dia enggak balas cemooh. Tapi dia katakan dengan perkataan yang salam. Dia ucapkan salam. Yang selamat, perkataan yang selamat. Di sini makna ayat ini, jadi apabila mereka diajak berbicara, orang yang bodoh terhadap Allah, al-jahiluna billah, bima yakrahunahu minal qaul, dengan perkataan yang tidak enak. Jadi ibadur rahman ini ketika berhadapan dengan orang-orang bodoh, itu orang-orang bodoh itu ngomong nggak enak semaunya. Nah, ajabuhum bil ma'ruf minal qaul, dibalas dengan perkataan yang ma'ruf, perkataan yang baik dari perkataannya. Wasadad minal khitab, yang benar dari pembicaraan. Apakah karena mereka lemah? Tidak. Ibadur Rahman, kenapa mereka
berlemah lembut meskipun sama orang yang mencela mereka dari orang-orang bodoh, tidak berilmu? Bukan. Disebutkan bahwasanya la an dha'fin walakin an tarafu'in. Bukan karena lemah, tapi karena mereka punya kelas tersendiri. Terlihat makanya Bapak Ibu sekalian, dari cara berbicara pun beda antara orang misalkan dia senang baca misalkan, atau peduli dengan ilmu, dia terus menaikkan level dirinya dengan ilmu, terutama ilmu agama, itu terlihat dari cara berbicara pun. Seperti ibadur rahman ini. Wala an ajzin, dan bukan juga dari kelemahan. Innama an isti'la, tapi karena mereka ingin derajat yang lebih tinggi. Jadi mereka nggak balas dengan cacian juga. Ya. Kemudian juga wa an siyanatin lil waqti wal juhdi an yunfiqa fi ma la yaliqu bir rajulil karim al mashghul an muhatarati bima huwa ahammu wa akramu wa arfa. Dan mereka juga nggak mau buang-buang waktu. Mereka jaga waktunya dan jaga energinya dari perkara-perkara yang tidak cocok, tidak layak dengan orang yang mulia. Berupa apa? Berupa menyibukkan diri dengan dengan perkataan yang tadi. Jadi dia sibukkan dengan perkataan yang lebih mulia. Jadi dia nggak mau buang-buang waktu. Makanya dia bilang salam. Ya, selamat buat kamu. Itu ibadur rahman, ibadur rahman. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian, di antara yang sangat disayangkan, ya, sangat disayangkan sekali, disebutkan juga oleh Syekh, orang-orang misionaris lebih bisa mengamalkan kaidah ini untuk menarik hati manusia. Kenapa kita yang sudah yakin, Anda yakin di sini semuanya yakin ya, dengan Islam, dengan hidayah Islam ini, bahwasanya Islam agama yang sempurna, Islam agama yang hak, inna dina indallahil Islam. Kenapa tidak bisa menjalankan atau melaksanakan kaidah ini untuk menarik hati manusia, terutama non-muslim? Kenapa mereka lebih pandai menjalankan kaidah besar ini? Wa qulu linnasi husna. Seperti itu. Jadi ini sangat disayangkan sekali. Di mereka misionaris itu sangat mampu untuk menjalankan kaidah ini. Lemah lembut mereka. Orang-orang lemah mereka sasar. Mereka berbicara dengan baik dan seterusnya. Nah, banyak juga yang tidak bisa mengamalkan kaidah ini ketika berkomunikasi dengan orang tua, kemudian dengan pasangan, kemudian dengan anak-anaknya, dengan pembantu atau dengan pekerjanya. Karena dia ngerasa bos mungkin, bicara seenaknya. Lupa dia, ada yang lebih tinggi dari dia, dan paling tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para Bapak Ibu sekalian, perhatikan kalamullah. Allah berbicara dengan perkataan yang terbaik, meskipun itu orang kafir. Ketika memerintahkan Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun yang togut paling togut sudah, yang mengaku dirinya Rabb, Nabi Musa diperintahkan untuk berbicara kepada Fir'aun faqula lahu qawlan layyina. Kalau ada orang yang paling berhak untuk dicaci maki, siapa? Fir'aun harusnya. Udah togut banget itu. Innahu tagha, Allah sebutkan. Tapi Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk faqula lahu qawlan layyina. Jadi jangan kita lupakan ini. Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai alam semesta ini. Kalau Allah mau caci maki Firaun bisa saja. Tapi tidak demikian. Tidak demikian. Nah, kemudian juga para Bapak dan Ibu sekalian, tadi di surat Al-Isra ayat 53, ayat ini mentanbih kita, memperingatkan kita tentang bahayanya meninggalkan pengamalan kaidah ini. Apa bahayanya? Disebutkan tadi apa? Inna syaitana yanzagu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwan mubina. Sesungguhnya syaitan itu suka, hobi untuk menimbulkan permusuhan di antara manusia. Jadi kalau kita ninggalin kaidah ini, permusuhan itu akan muncul banyak. Betapa banyak manusia terbunuh gara-gara lisannya yang tidak dijaga. Kayaknya sampai muncul pepatah ya, mulutmu harimaumu. Terkam sama perkataannya dia sendiri. Ada orang yang cerita ceplas-ceplos,
Akhirnya anaknya terbunuh. Berita kemarin Anda dengar dari istri. Jadi dia keenakan ngobrol sama ojek online katanya. Dia cerita proyek-proyek besarnya. Sedangkan ojeknya itu terlilit hutang. Muncullah niatan buruk. Diculik anaknya. Minta tebusan. Tapi keburu viral. Ketakutan dia. Akhirnya anaknya dikerolepin katanya. Di sungai. Dibunuh. Dari lisan yang tidak dijaga. Ya. Makanya kita berlindung kepada Allah SWT dan memohon taufik untuk bisa memanage daging yang tak bertulang ini. Dengannya kita bisa mendapatkan surga tertinggi, dan sebaliknya dengannya juga kita bisa masuk ke dalam neraka paling dalam. Kita harus berhati-hati dengan perkataan kita. Dan di sini ada beberapa poin kesimpulan para Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, man hasuna kalamuhu kathura muhibbuhu. Barang siapa yang baik perkataannya, maka akan banyak orang yang mencintainya. Karena tadi lawan dari efek meninggalkan kaidah yang besar ini. Allah sebutkan tadi, inna syaitana yanzagu bainahum, menimbulkan permusuhan. Berarti ketika kita laksanakan kaidah ini, berkata dengan perkataan yang baik, maka akan banyak orang yang mencintai. Karena pada hakikatnya manusia itu suka dengan orang yang lembut dengan dia, terutama istri, ya. Para bapak ibu sekalian, atau para bapak-bapak khususnya, ya, yang suka menggelegar-gelegar ketika badai datang, ya. Taman-taman bunga itu subur dengan air hujan, para bapak ibu sekalian, bukan dengan suara guntur petir, ya. Jadi perhatikan, kalau mau menciptakan taman-taman surga di rumah-rumah masing-masing, di rumah tangga kita, jangan banyak-banyak memunculkan petir dan guntur. Hujan. Curahkan hujan di situ. Istri lagi panas, kita yang siram. Suami lagi panas, istri yang siram. Gitu. Ya, jangan sama-sama jadi petir. Badai terus jadinya. Gitu. Kemudian juga kesimpulan yang kedua, poin yang kedua. Husnul qawli kama yakunu fil jawabi fahuwa kadzalika fis su'ali wal khitabi wal hiwari wa fi sya'nika kulli. Perkataan yang baik sebagaimana itu juga dalam segi jawaban, ketika ngejawab orang, itu pun juga berlaku ketika kita bertanya, ketika kita ngajak ngomong orang, ketika kita berbincang dengan orang, dan semuanya. Begitupun ketika jual beli, praktekkan kaidah ini, wa qulu lin-nasi husna. Jadi tidak cuma ketika kita merespon, tapi ketika kita melempar umpan pun, kita pun harus berkata yang baik. Kemudian yang ketiga, man ta'ammala, barang siapa yang memperhatikan, alima anna husnal qawli yahfadun nafsa wal waqta wal mala wal juhda. Barang siapa yang memperhatikan kaidah agung ini, dia akan mengetahui bahwasanya perkataan yang baik itu akan menjaga jiwa. Kemudian apa lagi? Waktu, harta, dan juga energi, juhud. Sebenarnya orang-orang yang suka caci maki itu buang-buang energi, buang-buang energi, buang-buang waktu. Coba salaf terdahulu itu mereka punya lisan bukan untuk mencaci maki penguasa, bukan untuk kritik alaniatan, yaitu terang-terangan di depan media ataupun di lapangan terbuka. Tapi mereka gunakan lisan mereka untuk berdoa kepada Allah, untuk memperbaiki keadaan para umara, para pemimpin kaum muslimin. Karena baiknya mereka akan baik juga untuk bilad, untuk negara. Seperti itu. Bukan dengan mencaci maki, baik lisan maupun tulisan. Tapi digunakan untuk mendoakan mereka. Itu apa? Manhajnya para salaf. Ya, para pendahulu kita dari kaum muslimin, para ulama, ya, yang mendahului kita. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir dari kaidah ini, man jahada nafsahu ala husnil qawli i'tada alaihi wa urifa bihi. Barang siapa yang menjihadi dirinya untuk berkata yang baik, maka dia akan terbiasa melakukannya. Wa urifa bihi, dan dia pun akan dikenal dengannya. Wah, enak tuh fulan ngomongnya tuh. Karena awalnya para bapak ibu sekalian, itu usaha dulu.
Karena semua akhlak mulia selain yang Allah berikan taufik, itu harus berusaha dulu dia. Sabar, dia harus berusaha sabar.